Sudah. Hai semuanya, selamat datang di Mini Podcast Teman Sebangku. Perkenalkan aku Iren. Aku Clara. Dan kita berdua akan menjadi host dalam podcast hari ini. Dan kita akan membahas terkait ketidakmeratakan pendidikan dan efisiensi anggaran yang berdampak kepada daerah-daerah, terkhususnya di Papua Tengah. Oleh karena itu, kita akan menyambut narasumber kita yang kita datangkan langsung dari Provinsi Papua Tengah, dari Nabire, yaitu Kak Darius. Halo Kak Darius. Halo Kak, salam kenal. Salam kenal, terima kasih ya sudah datang. Karena kita ngobrolnya santai aja, kalian tahu gak sih kalau sebenarnya masalah terkait dengan topik kita hari ini, ketidakmerataan pendidikan ataupun efisiensi anggaran, mungkin ketidakmerataan pendidikan dulu, itu kan udah terjadi sejak lama. Maksudnya kayak setiap ganti menteri, setiap ganti presiden, itu pasti kita akan membahas hal yang sama, ketidakmerataan pendidikan, bagaimana pembangunan pendidikan di daerah-daerah timur terusnya. Nah, makanya di siang hari ini kita akan bahas nih, berhubung Kak Darius dari Nabire, langsung jadi Kak Darius yang mengalami di sana seperti apa, Kak Darius yang merasakan bagaimana implementasi dari kebijakan-kebijakan terkait dengan pendidikan, entah dari pusat maupun dari daerah. Ya seperti itu. Oke Kak, jadi kalau Kak Darius sendiri, gimana yang Kak Darius rasa waktu sekolah dari SD sampai SMA ataupun terkait dengan fasilitas pendidikan yang Kakak dapat pas masih di jenjang pendidikan? Oh ya, jadi kalau terkait pendidikan, jadi saya SD di SD Impres Wainami, SMP di SMP Negeri 1 Napan, dan SMA-nya di SMA Negeri 1 Nabire. Jadi kalau terkait SD, mungkin fasilitas yang saya dapatkan pada masa saya itu mungkin terkait fasilitas tenaga pendidikan, tenaga pengajar, sama fasilitas sekolahnya. Jadi kalau di SD saya itu pada masa saya mungkin fasilitas untuk pendidikan atau sekolahnya itu mungkin masih kurang baik Kak. Jadi kurang baik dalam hal semisalnya kan kayak bangko, meja itu sudah dipakai berapa puluh tahun begitu. Jadi iya, jadi sudah kurang baik atau kurang layak untuk digunakan pada masa saya ya, karena kakak saya juga menggunakan meja yang sama dengan saya begitu. Nah, terus terkait fasilitas juga tenaga pengajar begitu. Jadi kalau di SD saya itu dulu satu guru itu harus mengajar 4 sampai 5 mata pelajaran begitu. Jadi menurut saya itu kurang efektif karena tidak terlalu spesifik di mana dia mengajar begitu. Jadi menurut saya kurang baik pada masa saya SD saya. Kalau nggak salah tadi Kakak sempat mention pas SMA itu Kakak ke Nabire. Nah itu apa yang perbedaan yang Kakak dapat pas waktu di fasilitas yang Kakak rasakan di Nabire sama di Napan itu? Oke, kalau SMA, jadi saya SMP-nya juga di SMP Negeri 1 Napan. Nah, di situ saya SMP saya merasa bahwa kayak pendidikan itu menurut saya sangat penting begitu, dan saya dapatkan itu, saya merasa kayaknya saya lebih bagus. Bukan, sebenarnya saya tidak bisa menjudge bahwa SMA di distrik Napan itu tidak bagus, tapi mungkin terkait, saya rasa mungkin pembelajarannya itu saya lebih meningkatkan diri, jadi saya bisa memutuskan berkembang ke Nabire di kotanya. Jadi saya memutuskan untuk SMA-nya di SMA Negeri 1 Nabire. Nah, di situ kan kalau banyak orang berpikiran bahwa kalau di kota itu lebih begitu untuk terkait pendidikan. Jadi saya SMA-nya di SMA Negeri 1 Nabire, dan saya merasa bahwa itu lebih baik begitu untuk saya di pendidikan saya begitu. Lalu kan ini sekarang berarti berkuliah. Iya, saya berkuliah di Salatiga. Iya, KSW. Nah, kan Kakak dari Papua datang ke Jawa begitu. Nah, pas Kak Darius melihat kondisi pendidikan yang sebenarnya di Papua dan di Jawa itu sangat berbeda, apa sih yang Kak Darius rasakan ketika datang sampai di sini? Bisa kesenjangannya itu terasa. Iya.
terkait kesenjangan pendidikan, kalau kita ketahui bersama ya bahwa pendidikan kenapa tidak merata, karena mungkin akses di tanah Jawa itu lebih cepat begitu daripada akses ke Papua. Jadi kalau kesenjangan sosial sangat besar sekali. Contohnya kayak semisalnya saya SD, SMP, SMA itu saya merasa bahwa mata pelajaran seperti bahasa Inggris, matematika itu saya sangat-sangat minim sekali begitu. Namun saya lihat di sini itu hampir siswa SD, SMP, SMA itu sudah bisa berbicara bahasa Inggris, yang dimana itu salah satu kesenjangan pendidikan yang sangat tinggi begitu. Itu yang saya rasakan kalau lihat di semisalnya Salatiga dengan di tempat saya begitu. Jadi sangat tinggi ya, iya di kesenjangan. Terus distribusiannya, Itu karena kenapa? pengelolanya itu mungkin menurut saya belum tepat, karena setiap kita harus dikirimkan uang saku atau uang pendidikan, itu kita terus diminta berkas yang dimana menurut saya itu sudah harus masuk semisalnya ke database untuk bagaimana sistemnya itu mengatur dan menyalurkan dana-dana itu, yang dimana kami harus setiap diminta atau setiap untuk pengiriman uang tuh harus diminta berkas lagi seperti KTP, kartu keluarga, yang dimana itu sebenarnya menurut saya tidak perlu lagi diminta begitu. Ngomong-ngomong lagi soal pendidikan dan juga di Nabire, baru-baru ini bulan awal tahun ini kan kita ada kebijakan terkait dengan program makan bergizi gratis. Sebenarnya itu bagian dari kampanyenya, janji kampanye presiden terpilih kan. Nah, kami baca di berita bahwa di Nabire sendiri pelajar itu melakukan demo menolak untuk makan bergizi gratis, dan mereka meminta untuk adanya lebih baik tuh kita kasih sekolah gratis saja. Tapi setelah kita gulir lagi beritanya, ternyata untuk sekolah gratis itu sudah ada dananya di dana otsus otonomi khusus. Iya. Nah, maksudnya adalah kan itu sudah ada begitu, dan Kakak Darius sendiri kan sudah merasakan beasiswa dari pemerintah. Iya. Nah, menurut pandangan Kakak Darius sendiri, kenapa sampai siswa pelajar-pelajar tersebut itu melakukan demo terhadap NDG dan meminta untuk lebih baik kasih saja sekolah gratis begitu. Oke. Nah, menurut saya mungkin program itu bagus untuk bagaimana supaya memberikan gizi baik kepada siswa begitu. Namun kalau dari pemahaman saya atau pendapat saya itu, kalau terkhususnya di Papua itu kalau makanan gratis itu mungkin belum tepat. Kenapa tuh, Pak? Karena kalau di Papua sendiri itu lebih membutuhkan pendidikan. Saya sebenarnya tidak mau menjudge bahwa makan gratis itu tidak baik, tapi bagaimana kita melihat target atau yang diberikan itu tepat atau tidak begitu. Jadi kalau menurut saya pendidikan gratis itu lebih penting atau lebih baik. Tapi terlepas dari itu sebenarnya kalau pengimplementasian atau tepat sasaran pasti baik begitu. Nah, ini kan bicara soal sekolah gratis. Memang tagline-nya sekolah gratis, tapi kan kita tidak tahu letak di mana itu gratisnya. Iya, kita bisa bayar buku, Atau seragam. bayar buku Kak, bayar seragam Kak. Mungkin sepengetahuan Kak Darius gimana tuh? Kalau Kakak berarti dulu sekolah gratis juga kan? Kalau sekolah gratis sih tidak Kak. Jadi saya kan dari distrik harus bersekolah di Kota Nabirenya, itu saya bayar seperti uang pendaftaran masuk itu dibayar, uang buku dibayar, dan beberapa tagihan lain dari sekolah. Jadi saya tetap bayar begitu. Nah, iya kan juga tadi singgung terkait otsus juga kan. Nah, mungkin kalau otsus itu kan terkhususnya di Papua itu kan hampir keseluruhannya dapat otsus, tapi mungkin diketahui bersama bahwa itu tidak yang semerta-merta semuanya dapat begitu. Maksudnya kayak semisalnya beasiswa kita harus tes lagi, kita harus maksudnya harus bersaing dengan siswa-siswa dari keseluruhan Papua. Jadi kalau terkait OSUS tidak semuanya harus dapat OSUS begitu. Selektif, sistemnya selektif. Iya. Nah, kita lanjut lagi nih Kak.
Nah, saya tuh sempat baca di dalam tulisan atau paper yang saya lansir dari Bapeda Papua terkait dengan pembangunan bidang pendidikan Provinsi Papua di tahun 2023. Dari paper tersebut itu tertulis bahwa dia mengidentifikasi masalah pendidikan di Papua itu ada dua hal. Yang pertama soal geografis dan juga konflik, baik secara vertikal maupun horizontal. Baik itu vertikal dari antara pemerintah dan kelompok-kelompok separatis ataupun baik yang soal antara kelompok masyarakat, baik letak geografis. Karena masalah geografis dan lain sebagainya, akhirnya tidak sampai ke sana. Nah, gimana pendapat Kak Darius dan apakah itu dampak Kak Darius merasakan dampak tersebut baik dari kondisi geografis maupun terkait dengan faktor keamanan? Oke. Terkait geografi ya. Jadi kalau dari pemahaman saya kan, kalau semisalnya kita mau mengirimkan atau semisalnya bahan-bahan pendidikan ke Papua kan, otomatis kita harus lewat dua jalur. Jalur laut pakai kapal atau pesawat. Nah, di mana setiap pendistribusiannya kan perlu anggaran kan. Nah, mungkin itu yang saya rasakan, mungkin salah satu faktor untuk bagaimana pengimplementasian terkait pendidikan itu tidak merata. Karena geografi juga yang tadi kakak bilang. Jadi mungkin pengiriman itu. Jadi kakak tahu sendiri bahwa kita bersama bahwa kapal itu kalau semisalnya dari Surabaya kita ke Nabire itu kita 4 sampai 5 hari. Nah, itu pakai kapal. Kalau pesawat mungkin berapa jam begitu. Nah, mungkin itu adalah salah satu faktor bagaimana pendistribusian pendidikan itu tidak merata karena faktor transportasi atau geografi. Tantangan mungkin itu salah satu tantangan terbesar juga untuk pengimplementasian pendidikan. Nah, terus keamanannya, Kak. Oke. Jadi kalau terkait keamanan mungkin saya merasa juga salah satu faktor. Nah, itu mungkin kalau terkait pendidikan di bagian pegunungannya karena kita ketahui bersama bahwa ya, jadi kalau di bagian pegunungan itu masih terkait keamanan itu masih perlu ditingkatkan lagi. Masih banyak Iya, betul. Jadi kalau semisalnya untuk pendistribusian pendidikan itu juga masih dipertimbangkan terkait keamanan. Karena kan kalau dilihat kita semisalnya dari Dinas Pendidikan Papua Tengah mengirimkan semisalnya tenaga pengajar juga harus memperhatikan keamanannya mereka begitu. Mungkin itu adalah salah satu faktor juga. Tapi kalau terkhususnya Kabupaten Nabire di bagian pesisir mungkin kendalanya itu mungkin transportasi saja karena kalau dari Kota Nabire mau misalnya kirim tenaga pengajar atau tenaga pendidik ke distrik Napan sih misalnya kalau ke SMP Negeri 1 Napan harus pakai mobil lagi, turun dari mobil harus pakai perahu lagi. Itu mungkin salah satu tantangan terbesar sih, Kak. Tapi kalau soal keamanan misalnya di daerahnya kakak berarti ya oke lah. Iya, kalau keamanan di daerah saya masih baik-baik saja. Iya. Kita tadi udah bahas soal otonomi khusus, kemudian anggaran dan sebagainya. Ini kan tahun ini khususnya lagi gencar-gencarnya soal efisiensi. Nah, itu juga berpengaruh ke efisiensi di ranah pendidikan, dana pendidikan. Iya. Nah, untuk di Papua sendiri, khususnya di Papua Tengah, itu Kak Darius tuh mengalami nggak sih? Maksudnya lihat realitanya di sana itu gimana? Apa benar-benar terdampak sebegitunya dari efisiensi ini? Nah, terkait efisiensi anggaran mungkin saya rasa berdampak ke semua daerah yang ada di Indonesia, terkhususnya di Papua Tengah sendiri. Jadi kemarin saya sempat magang di kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tengah, itu saya langsung merasakan atau melihat begitu efisiensi anggaran ini terkait semisalnya jalan dinas, itu kan kalau tidak salah di-cut, begitu beberapa persen itu dihilangkan untuk program lainnya. Nah, kalau yang saya lihat terkait pendidikan sendiri, mungkin
Ada, yaitu salah satu contohnya kan kalau jalan dinas atau turun ke lapangan, misalnya ke sekolah-sekolah, sosialisasi atau program-program lain dari pendidikan itu pasti ada pemotongan dana kan. Nah, yang saya lihat juga bahwa mungkin dari kantor dinas pendidikan Papua Tengah atau Kabupaten Nabire kan harus turun lapangan. Nah, itu kan harus butuh kayak misalnya transportasi atau mungkin hal-hal lain yang berkaitan dengan anggaran begitu. Jadi mungkin kalau dampaknya mungkin berdampak begitu kepada kantor dinas pendidikan sendiri karena mungkin perlu melakukan implementasi program ini harus turun lapangan, otomatis anggarannya juga begitu pasti dikurangi begitu. Mungkin itu menjadi problem juga kepada kantor dinas pendidikan sendiri begitu Kak. Berarti ada dampak. Iya, ada dampaknya. Langsung. Iya. Oke, berdasarkan apa yang kita udah bahas tadi panjang lebar, kita tahu letak permasalahannya yang cukup kompleks mengenai pendidikan dan ketidakmerataan pendidikan, seperti yang kita lihat di media terkait geografis, keamanan, fasilitas, ketenaga pendidikan, kemudian kebijakan yang sering berubah juga, serta ditambah efisiensi anggaran. Apa yang kita lihat di media itu dirasakan langsung oleh Kak Darius. Kemudian dari apa yang kita bahas itu kira-kira saran apa yang ingin Kak Darius sampaikan? Mungkin saran atau masukan dari saya untuk pemerintah lebih kepada sistemnya untuk mungkin pendidikan dan lain sebagainya, karena saya merasa bahwa sistem untuk mengimplementasikan suatu hal yang baik itu mulai dari dalam, seperti sistemnya mungkin lebih dipertegas atau diperbaiki lagi supaya mendistribusikan kepada pendidikan yang ada di Papua Tengah terkhususnya lebih baik lagi. Mungkin itu saran atau masukan dari saya. Oke, baik, terima kasih Kak Darius untuk saran dan masukannya. Nah, dari pembicaraan kita yang cukup panjang ini, kita sudah sampai kepada kesimpulannya bahwa ternyata permasalahan pendidikan, ketidakmerataan pendidikan ini isu yang sudah lama terjadi dan memang dibahas secara terus-menerus, dan butuh solusi yang tidak hanya dari top down, dari pemerintah, tapi juga solusi dari bawah, dari masyarakat, itu bottom up, sehingga hal ini bisa balance. Jadi pendekatannya bisa menjawab segala permasalahan yang cukup kompleks terkait dengan ketidakmerataan pendidikan ini. Itulah kesimpulan dari kami. Kami berharap bahwa dengan podcast yang kami adakan hari ini dapat bisa menambah wawasan bagi pendengar semuanya dan mampu memberikan insight yang baru terkait dengan ketidakmerataan pendidikan maupun efisiensi anggaran yang ternyata berdampak bagi daerah-daerah, terkhususnya di Provinsi Papua Tengah. Nah, sekian dari podcast kita hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Darius yang sudah bersedia hadir memenuhi undangan kami meskipun banyak kesibukan. Saya harap Kak Darius di tempat manapun Kak Darius berada, Kak Darius bisa mengenyam pendidikan setinggi mungkin sehingga bisa kembali mungkin dan membangun daerah yang lebih baik lagi. Sekian dari mini podcast Teman Sebangku. Aku Iren. Aku Farah. Terima kasih dan sampai jumpa.